istri membawa suami orang lain untuk makan di luar. Tidak disangka, anak perempuan melihat ibunya datang. Suami merasa hatinya langsung dingin setengahnya. Dia tidak pernah membayangkan istrinya akan seperti ini. Untuk menghindari malu, pria itu berpura-pura tidak melihat. Saat dia berencana untuk membawa anak perempuan pulang diam-diam, anak kecil itu tidak sengaja meledakkan balon yang dipegangnya. Karena suara terlalu keras, membuat istri yang bingung di sampingnya terkejut. Saat itu, keduanya saling memandang. Kemudian pria itu meletakkan kue yang dipegangnya, dan memberitahu putrinya untuk menunggu di tempat. Jangan bergerak, dia harus menyapa istrinya. Saat pria itu bersiap untuk pergi, tak disangka malah ditanya oleh istri. Kamu kok bisa di sini? Ada apa? Saya datang di waktu yang salah. Kamu bicara apa sih? Pria itu berkata dengan marah. Kalau saya datang sedikit lebih lambat, apa saya harus pulang bersamanya? Siapa sangka baru saja dia selesai berbicara, mendapatkan sebuah tamparan keras dari istrinya. Aku sangat kecewa padamu. Tanda tangani surat perceraian ini, ya. Perceraian, Tang Si-huan. Kau sudah menunggu momen ini lama sekali. Istrinya tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Sebaliknya, dia dengan tegas menyalahkan pria itu. Mengeluh tentangnya selama 5 tahun pernikahan. Selalu dianggap sebagai buruh tani yang diremehkan. Melihat diri sendiri, kini menjadi presiden grup Tang. Dan perusahaan segera akan bekerja sama dengan jenius yang terkenal dari asosiasi pedagang. Dibandingkan seperti itu, keduanya sudah bukan orang yang selevel. Pria itu sama sekali tidak sebanding dengan dirinya. Jika tidak dipaksa oleh kakek untuk menikah dengan pria, keduanya tidak akan memiliki hubungan apapun. Baiklah. Perceraian boleh. Yuewe, aku akan membawamu pergi. Tidak boleh membawa pergi Yuewe. Kamu seorang buruh yang mengangkut batu. Apa yang kamu bisa untuk merawat Yuewe? Bagaimana memberikan Yuewe kehidupan yang lebih baik? Aku tidak akan membawanya. Apakah kau berencana biarkan dia memanggil orang lain ayah? Bukankah kau membawa Yuewe ke lokasi proyek dan tidur bersama sekelompok buruh? Apa aku hanya sebegitu tidak berguna di matamu? Ya. Bagaimana dengan harga diri kita? Adalah dengan bekerja keras sendiri. Kau bahkan tidak mampu membeli kue ulang tahun yang layak. Hanya beberapa puluh dolar untuk putrimu. Sementara aku memberikan kalung berlian yang bernilai jutaan pada Si-huan. Bahkan hadiah ulang tahun untuk Yuewe adalah boneka Teddy LV bernilai puluhan ribu yuan. Apakah itu dari segi kekayaan, jaringan, atau status? Kau tidak layak menjadi anak ayah. Apa yang bisa aku gunakan untuk berdebat denganmu? Kau mau bercerai dariku hanya karena sedikit uang ini? Lalu menghancurkan masa kecil Yuewe? Uang itu memang hal yang bagus. Uang bisa membuka lampu wanita manapun di dunia ini. Tidak benar. Sebenarnya, harus menggunakan uang untuk membuka lampu istrimu. Lepaskan, apa kamu gila? Kamu tahu kekuatan Zhao Hao di Beihai? Apakah kamu ingin membunuh keluarga Tang? Keluarga Zhao, aku memberimu waktu 1 hari untuk menandatangani surat perceraian. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Yuewe, datanglah. Ayo kita pergi. Ayah, jangan panggil dia. Sisue, selamat. Kamu telah terbebas dari belenggu yang selama ini mengikatmu. Banyak yang makan malam bersama. Merayakannya sedikit. Ini terlalu berharga. Lebih baik aku kembalikan padamu. Tidak apa-apa. Lagi pula, tadi aku hanya ingin membantumu lepas dari orang bodoh itu. Tuan yang terhormat, ini adalah nona ketiga dari keluarga Su, Kyoto. Tidak ada waktu. Tuan Qin, saya sangat mengagumi Anda. Anda adalah idola saya. Bisakah kita meluangkan waktu untuk makan bersama? Tuan Qin. Nona Su, mari kita pergi. Saya pasti akan menjadikanmu milikku. Bibi, ini 3 juta dana pungutan pernikahan. Kontak. Dengan adanya ini, Si-huan bisa dan... Hari ini aku akan mengusir Qin Feng, si kecil manis itu, supaya Si-huan segera menikah dengan Zhao Xiao. Saya hanya terlihat menyukai ibu dan putri Si-huan, tapi sebenarnya yang saya suka hanyalah Si-huan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa dia harus membawa beban masuk ke keluarga Zhao saya. Maksud Zhao Xiao adalah menjualnya. Dia lagi pula adalah putri Qin Feng. Selama dia masih ada, Qin Feng akan selamanya memiliki alasan untuk mengganggu Si-huan. Maka Si-huan tidak mungkin menikah ke keluarga kami. Kau benar-benar menjual Qin Yuewe. Saya takut Si-huan tidak bisa menerima. Setelah semua, dia sangat menghargai Yuewe, mengirimnya ke luar negeri. Lama-lama, Si-huan pasti akan berubah pikiran. Kekasih kecil, tinggallah dengan baik di luar negeri. Di Myanmar Utara, orang-orang seperti kamu sangat disukai. Ada apa? Yuewe,
Kamu tidak apa-apakan. Qin Feng, kau bukan bersama putriku. Bagaimana bisa berani datang ke rumah tang kami? Kalau aku tidak datang, apakah kalian akan menjual putriku ke Myanmar Utara? Sombong. Kau berani berteriak padaku. Jangan kira kau bisa datang ke sini. Kamu bisa melindungi putrimu. Hari ini aku akan membuatmu mengerti. Siapapun tidak bisa melindunginya. Qin Feng. Kamu mau apa sih? Kamu gila ya? Kamu tahu tidak, jika aku datang sedetik terlambat, anakmu akan dijual ke Myanmar Utara. Qin Feng, jangan sembarangan menuduh. Aku sangat menyukaimu. Cinta pada yang memiliki pasti juga akan menyukai Yue Wei. Aku baru saja menghabiskan ratusan ribu untuk Yue Wei membeli hadiah ulang tahun. Saya segera akan menjualnya ke Myanmar Utara. Saya gila ya? Dia sekarang sudah bercerai denganmu, sudah kehilangan akal. Dia membenciku sampai ke tulang. Jadi dia akan menggunakan Mun Mun untuk membalas dendam padaku ya? Benarkah, Bibi? Betul. Aku sedang bermain dengan Zhao Xiao dan Mun Mun. Lalu si kecil manis ini masuk, tanpa basa-basi mulai berbicara sembarangan. Untunglah kamu datang tepat waktu. Tidak disangka, kamu adalah makhluk seperti ini. Seumur hidupku, hanya menikah denganmu. Kamu percaya, tapi dia tidak percaya, kan? Aku harus percaya apa padamu, dari kamu yang hanya makan enak dan malas, tidak melakukan apa-apa, kau sudah berkecimpung selama 5 tahun. Masih jadi buruh. Dalam waktu 5 tahun singkat ini, aku sudah membuat grup Tang, mencapai hampir 1 miliar aset. Grup ini segera akan memasuki daftar orang kaya di Jiangcheng. Kau dan aku sudah tidak berada di dunia yang sama lagi. Segera tanda tangani perjanjian ini. Keluar dari sini. Baik, aku harap kau tidak menyesal. Si Huan malam ini akan menandatangani kontrak senilai ratusan miliar dengan Kongres Tianchai di Jiangcheng. Setelah malam ini, si Huan akan menjadi CEO wanita yang paling sukses dan berpengaruh di dalam negeri. Dan kamu hanya akan mengangkat batu. Kerja serabutan. Melakukan pekerjaan. Makan dari orang lain. Mengandalkan orang lain. Kalian sama sekali tidak sejajar. Aku menasihatimu. Lebih baik berhenti berharap saja. Kamu bisa menandatangani kontrak dengan Asosiasi Perdagangan Tianchai. Semua karena perintahku. Kenapa tidak mengatakannya saja, bahwa seluruh Asosiasi Perdagangan Tianchai, semua milikmu? Benar. Asosiasi Perniagaan Tianchai adalah milikku. Untukmu, harga diri yang kecil itu, kau bicara omong kosong di sini. Aku akan katakan kebenaran padamu, aku yang memindahkan Asosiasi Perdagangan Tianchai. Kesempatan kerja sama diberikan kepada keluarga Tang. Hanya kamu, cukup. Jangan bicara sembarangan di sini, bikin aku jijik padamu. Kamu sekarang benar-benar jelek. Qin Feng, cepat, tanda tangani perjanjian perceraian ini. Keluar. Kamu sekarang benar-benar sangat jelek. Qin Feng, cepat, tanda tangani perjanjian perceraian ini. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku jelek. Baik. Aku tanda tangan. Aku harap kamu tidak menyesal keputusan yang diambil hari ini. Yue Wei, kita pergi. Kamu mau melakukan apa? Aku sudah bilang, aku sudah bercerai. Yue Wei, kalian semua tidak boleh membawanya pergi. Yue Wei, kita pergi. Bermain peran. Kamu pikir kamu siapa? Ketua Asosiasi Kekayaan Langit? Putri. Jangan pedulikan orang hina itu. Dia sudah cerai. Di masa depan, kau akan berada di puncak dunia bisnis. Dia hanya bisa berkata sedikit sinis, bahkan tidak layak untuk memandangmu. Apakah aku benar-benar melakukan ini dengan tepat? Sambutlah kehadiran Tuhan yang mulia. Nyonya Qin Yue Wei telah mengatur sesuai perintahmu untuk menyediakan pengasuh terbaik selama 5 tahun ini. Kalian semua telah bekerja keras. Beritahu saja, bagaimana keadaan Asosiasi Perdagangan selama 5 tahun terakhir. Beberapa keluarga besar mulai bangkit. Namun, secara keseluruhan ekonomi domestik masih berada di bawah kendali asosiasi. Ketua asosiasi, saya dengar Tang Siswan dan Zhao Hailong. Belakangan ini saya berhubungan dengan Anda. Grup Zhao ini, di Jiangcheng, dapat dianggap sebagai perusahaan terkemuka. Dia juga berencana untuk mengenal saya. Proyek ratusan miliar ini adalah tanggung jawab saya. Tuan yang terhormat, apakah Anda perlu saya membatalkan kerjasama? Karena saya rasa keluarga Tang tidak layak untuk Anda. Tidak perlu. Malam ini, saya akan hadir langsung di acara. Saya sangat penasaran dengan mereka. Wajah setelah mengetahui kebenaran adalah ketika kalian mengetahui bahwa orang yang kalian usahakan dengan penuh harapan, ketua perkumpulan jenius, hanyalah bawahanku. Inilah dia. Inilah malam gala perdagangan jenius. Setelah malam ini, dari deretan perusahaan teratas, tenang saja, Shiswan, saat ini ada pesanan kerja sama ratusan miliar. Yang sudah ditetapkan adalah, jika kali ini bisa bekerja sama dengan Perhimpunan Tianchai, aku pasti akan sangat berterima kasih kepada Zhao Xiao.
Qin Feng. Kenapa kamu di sini? Aku tahu kamu pasti diusir oleh si Xuan. Mau mendekati perempuan kaya ya? Ternyata kamu cukup berani mengeluarkan modal, sewa mobil mewah ini, dan juga setelan jas ini, menghabiskan cukup banyak uangmu, uang kerja kerasmu ya. Mundur. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Qin Feng, berhentilah. Meskipun kita sudah bercerai, kamu seharusnya mandiri dan berharga diri. Mengapa kamu jadi harus makan di sini tanpa malu? Sepertinya kita sudah bercerai. Masalahku berhubungan denganmu, Qin Feng. Ini adalah acara amal kamar dagang Tian Chai, bukan tempatmu di sini. Lalu, tempat apa yang seharusnya menjadi tempatku? Di matamu, aku begitu tidak berharga, ya? Apakah aku salah? Zhao Xiao adalah putra keluarga kaya, ayahnya bahkan lebih, akan mencapai puncak dewan jenius. Bagaimana denganmu? Hanya seorang pekerja biasa, lucu. Tidak tahu apa-apa, mari kita lihat saja. Si kecil berani mengganggu Zhao Xiao. Jika aku melihatnya, aku tidak akan memaafkannya. Dia ada di sana. Apa yang kau lakukan? Kau masih berani bertanya? Kau si kecil ini, di lokasi konstruksi mengangkut batu bata, sekarang masih berani memukul saya. Calon menantu. Pria ini juga cukup cemburuan. Sungguh memalukan. Acara amal asosiasi jenius. Semua tempat yang mewah. Bagaimana bisa? Biarkan orang seperti itu, Mas. Kau dengar. Kau ini barang. Mana berhak tinggal di sini? Kau seharusnya pergi bersama anak harammu ke tempat kerja lapangan. Bulan-bulan baik, cucu kandungmu. Kau bicara begitu tentang dia, yang membuatnya. Dia memiliki darahmu, anak liar. Besok kau jual saja dia ke utara Myanmar. Anak campuran kecil ini. Aku tidak peduli. Berani kau mengganggu putriku? Apakah kau mencari mati? Berhenti. Kenapa kau memukul ibuku? Dengarkan saja sendiri apa yang dia katakan. Kau juga tidak boleh memukulnya. Qin Feng, kamu harus ada saat menandatangani kontrak untuk membuat keributan. Kamu pikir dengan merusak kontrak, aku bisa kembali padamu? Itu sudah tidak mungkin, Qin Feng. Sekarang segera minta maaf kepada ibuku. Kontrak itu sangat penting bagimu. Begitu penting, bukan? Lebih penting dari putri kandungmu sendiri. Syukurlah si Xuan sudah bercerai denganmu. Karena kamu yang imut ini sama sekali tidak layak. Hari ini adalah momen penting bagi si Hat untuk menandatangani kontrak pesanan dengan asosiasi Tian Chai. Mengapa kamu masih merusak di sini? Apa motifmu? Ikuti Little Kawaii, tidak usah banyak bicara. Keluarkan dia. Keluar. Ibu, adakah yang tidak baik? Berani sekali. Yang bernama Qin. Apakah kamu gila? Kamu harus membuat perintah. Sampai sejauh ini, harus merusak segalanya. Baru puas? Hari ini aku serius memberitahumu. Aku tidak akan pernah bekerja sama denganmu. Aku bilang. Aduh, suaranya besar sekali ya. Ini tidak diketahui. Kira-kira dia adalah ketua asosiasi Tian Chai. Ketua provinsi Guangdong, M.A. Hanming. Aku memang bukan M.A. Shuming. Tapi meskipun M.A. Hanming bertemu denganku, dia tetap akan tunduk. Sebagai keluarga Tang, mantan kekasih yang manis, berani berkata sembarangan di sini. Sungguh mencari mati. Cukup, Qin Feng, kau sedang bermimpi terbuka. Pulang dan lakukan itu di sana. Sekarang, keluar dari sini. Benda tak tahu mati. Berani menghina Tuan MA kami. Bungkam dan minta maaf. Hanya dengan kalian. Juga berani memaksa saya untuk berlutut meminta maaf. Kalian tidak layak. Kami keluarga Song. Grup Zhui Wei. Ditambah dengan grup Li Kangming. Semua itu tidak punya hak. Kamu ini siapa sebenarnya? Apalagi jika ditambah dengan saya. Grup Huangjia Kaisuan Provinsi Guang. Dan juga grup Wolong Provinsi Guang. 4 orang ini adalah yang teratas di Provinsi Guang. 4 grup besar. Satu kata dari mereka bisa membuatmu meminta ampun. Kau masih berani bertindak sembarangan di sini. Cepat minta maaf kepada mereka. Katakan. Kalian tidak layak. Kalian tidak layak. Kalau begitu, tambahkan saya, keluarga Zhao, tidak akan berlutut meminta ampun, akan membuatmu merasakan hidup yang lebih buruk dari mati. Keluarga Zhao MU hanya dianggap apa? Harus tahu, keluarga Zhao sekarang bergantung pada kamar dagang Tian Chai. Saya dan ketua Tian Chai itu lebih dekat dan akrab. Memiliki sumber daya terbaik yang bisa dicapai. Sekarang, apakah kamu masih berani mengulang perkataanmu yang tadi? Lebih dekat dan akrab. Hanya kamu. Di rumah tidak ada cermin. Kau harus banyak minum air. Apa maksudmu? Kencinglah dan lihat cermin. Qin Feng, kau mencari mati, anak kecil ini, karena berani menyinggung Zhao Xiao. Sudah lelah hidup. Jika kali ini
keluarga Zhao bisa berafiliasi dengan Asosiasi Perdagangan Tiancai, maka mulai sekarang, di Provinsi Guang, tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk maju. Bukan kamu yang manis-manis seperti ini, bisa dibandingkan. Yang saya maksud, bukan hanya Zhao Hailong saja. Saya bicara tentang semua orang. Yang ada di sini semua orang adalah sampah. Kamu. Baiklah. Berani melawan semua kelompok teratas di Guangdong. Aku ingin lihat hari ini. Berapa keras mulutmu. Bawa dia. Kurangi dia. Itu. Qin Feng. Kamu ingin mencari? Jangan melibatkan Yue Wei. Di mana Yue Wei? Berikan Yue Wei kembali kepadaku. Berdasarkan apa? Hanya karena kamu tidak bisa merawat Yue Wei dengan baik. Saya tidak bisa merawatnya. Dalam 5 tahun terakhir, kapan kamu pernah peduli padanya? Dia setiap hari makan dan sakit. Aku membawanya ke rumah sakit. Saat itu, kamu sedang apa? Kamu bersama Zhao Hailong, bergaul dengan orang seperti itu, berganti gelas dan minum. Kau bicarakan apa itu? Bisnis omong kosong. Cukup. Segala urusan kecilmu, seberapapun banyaknya, apa gunanya? Yang diinginkan Yue Wei adalah kemewahan dan kenyamanan, hari-hari tanpa kekhawatiran akan makanan dan pakaian. Dan kamu tidak bisa memberinya apa-apa. Siapa bilang Tuan Qin tidak bisa? Orang-orang yang picik. Apakah kalian tahu siapa dia? Kamu siapa? Sudah jelas sekali. Qin Feng yang imut ini mencari nenek kaya yang baru. Masih bilang apa? Apakah kamu tahu dia siapa? Dia bisa siapa? Seorang yang berada di lapisan bawah yang kotor. Hanya seorang pekerja migran. Tidak bisa dipungkiri Qin Feng. Dalam hal ini, kamu memang cukup berbakat. Ya, baru saja bercerai dari si Huan. Langsung mencari yang baru. Kekayaan wanita untuk bergantung. Masih mau dengan senang hati membantumu membesarkan anak perempuan. Aku memberimu satu kesempatan. Kembalikan kata-kata yang baru saja kamu gunakan untuk menghina Tuan Qin. Itu cantik. Jangan marah terlalu besar. Tuan Qin ini tidak punya uang. Tidak punya kemampuan. Mengapa kamu harus membantunya? Berani menghina Tuan Qin. Ini adalah pelajaran. Apakah kamu berani memukulku? Si Xuan. Qin Feng. Tentang hal kita sebelumnya, mengapa kamu harus melampiaskan kemarahan kepada Zhao Shan? Bagaimana bisa? Melihat kepala dipukul merasa sakit hati. Kamu. Nona Tang tidak hanya memiliki hati yang sempit. Matanya juga tidak berfungsi dengan baik. Pertama, saya yang memukul Zhao Hailong. Tidak ada hubungannya dengan Tuan Qin. Kedua, meskipun Tuan Qin yang memukulnya. Lalu apa? Karena Nona Tang begitu percaya diri. Mari kita bertaruh. Taruhannya apa? Taruhannya adalah dalam 5 menit. Anda akan mengalami perubahan besar terhadap Tuan Qin. Jika saya kalah. Tadi, aku memukul Zhao Hailong seperti ini. Kamu harus membalas dengan cara yang sama. Jika kamu kalah, kamu harus minta maaf kepada Tuan Qin di depan umum. Baiklah, aku bertaruh. Tapi, kalau kalian kalah, Yue Wei juga harus mengembalikannya padaku. Kamu tidak bisa menang. Siwan, kontakmu dengan Asosiasi Tiancai segera akan dimulai. Jika masih berurusan dengan si imut ini, takutnya akan mengganggu urusan pentingmu. Qin Feng, kamu bersikap seperti ini hanya untuk mengganggu hal terpenting bagiku, kan? Paling penting adalah ini, kontrak pesanan senilai ratusan miliar. Kamu yang paling tahu. Saya menghabiskan berapa tahun dan usaha untuk proyek ini. Jika kamu terus seperti ini, kamu hanya akan menemui jalan buntu. Begitu penting sampai-sampai anak perempuan pun bisa diabaikan. Kang Si Huan, kamu tidak pernah tahu apa yang sebenarnya kamu tinggalkan. Ini adalah kontrak triliun dolar yang akan ditandatangani malam ini. Mengenai kontrak pembelian bernilai ratusan miliar. Mengambil beberapa lembar kertas usang. Kamu pikir kamu bisa menipu siapa? Kamu benar-benar menganggap kita bodoh, bukan? Apakah kamu tahu seberapa kuat Kongres Tiancai yang ada di belakang? Bahkan keluarga Kyoto dan keluarga berkuasa pun tidak berani mengganggu. Memberikan kontrak yang sebenarnya padamu. Bagaimana kamu tahu? Ini bukan kontrak yang sebenarnya. Kontrak ini masih saya yang meminta M.A. Hanming untuk menyusunnya sendiri. Hanya dengan satu kata dari saya. Kontrak ini langsung batal. Sungguh keterlaluan. Berani menyebut nama besar ketua M.A. secara langsung. Masih berani tidak menghormatinya. Sungguh mencari mati. Berani tidak menghormati Tuan Qin. Hati-hati, saya akan membunuhmu. Sebagai contoh, hari ini saya menargetkan adalah kalian semua yang hadir. Saya benar-benar mencari mati. Bagaimana? Sungguh berani sekali. Tidak menghargai siapapun. Semua orang, jangan terburu-buru. Dia hanyalah seorang pelawak kecil. Biarkan dia mempermainkan lelucon ini. Lanjutkan. Aku penasaran. Bagaimana dia akan bertingkah ketika ketua M.A. datang? Apakah dia masih berani melanjutkan permainannya?
Kecapi siulan itu. Kamu jenis orang seperti itu. Kontraknya benar-benar ada di sini. Namun kalian buta-buta saja. Tidak bisa melihat. Atau malah otak cintanya yang berlebihan. Dia bilang apa? Kamu percaya begitu saja? Dia hanyalah besi beton di situs konstruksi. Selain tahu bertengkar, dia tidak tahu apa-apa. Tapi hanya diusir oleh keluarga Tang. Dan kehilangan segalanya. Kini tidak memiliki apa-apa. Menggunakan cara yang licik untuk menarik perhatian. Itu saja. Tujuannya adalah untuk menghancurkan keluarga Tang. Segera akan ditandatangani. Kontrak pesanan senilai ratusan miliar. Agar si Huan dapat berubah pikiran. Taktik yang sangat rendah. Sungguh tak dapat ditonton. Sayang sekali kamu tidak masuk ke bidang pemasaran. Sungguh sangat disayangkan. Dengan kecerdasan rendah sepertimu. Sampah rendah. Pikiran kecil itu. Kalian semua di sini sudah melihat dengan jelas. Mengapa saya perlu menjelaskan? Qin Feng. Jadi ini adalah tujuanmu. Merusak kontrakku. Apa manfaatnya bagimu? Apa manfaatnya bagi Yue Wei? Aku sudah melakukan begitu banyak. Hanya untuk memberi Yue Wei masa depan yang baik. Dan kamu? Sangat berani dan sembrono. Kamu telah menyinggung 4 keluarga besar. Satu kalimat dari mereka bisa membuatmu hingga tidak bisa makan. Apa yang akan kau berikan untuk masa depan Yue Wei? Semua yang kau lakukan ini hanyalah untuk dirimu sendiri. Jangan gunakan Yue Wei sebagai alasan. Nanti Yue Wei akan aku rawat. Kontrak. Kau jangan berpikir untuk menandatanganinya. Kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Anjing putih yang berbalas budi buruk. Apapun dikatakan, rumah Tang menaikimu selama 5 tahun. Begini cara kau membalas. Meskipun kau membenci kami. Tapi Yue Wei adalah putrimu. Apakah kamu ingin memaksanya ke jalan buntu? Apakah itu yang membuatmu puas? Aku sudah dirawat selama 5 tahun. Kalau bukan karena aku, apakah keluarga Tang bisa sampai di sini? Setelah ini, Yue Wei, jangan ada yang mengurusnya. Siapa yang tahu apakah kamu akan menjualnya ke utara Myanmar? Qin Feng, apakah kamu sudah cukup? Kamu harus memikirkan Yue Wei. Aku tidak ingin dia tahu saat dewasa bahwa ada kamu yang tak tahu malu sebagai ayah. Apa hakmu untuk? Bukan Qin Xiansheng. Qin Xiansheng melakukan apa? Lebih banyak daripada kamu. Hanya saja tidak menyangka. Niat baik dianggap sebagai kebodohan. Qin Feng. Aku tidak peduli. Apapun cara yang kamu gunakan bisa membuatnya melindungimu di mana-mana. Tapi hari ini, tentang hal ini, aku tidak ingin membahasnya lagi. Kembalikan Yue Wei padaku. Minta maaf kepada semua yang hadir. Mungkin aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Anggap saja Yu telah melakukannya untukmu. Hal terakhir. Kau terus mengulang. Untuk bulan. Tapi bukankah itu menyedihkan? Kontrak pesanan 100 miliar ini. Urusan saya. Tidak perlu kau khawatir. Karena dia sudah bertekad untuk mati. Mengapa repot-repot? Aku tahu kau merindukan putri. Tapi dengan orang seperti dia, sebenarnya tidak ada gunanya. Apalagi, hari ini dia telah menyinggung masih Presiden MA. Tidak ada yang bisa melindunginya. Hanya dia yang masuk. Bulan-bulan tidak akan terpengaruh olehnya. Juga tidak akan tersesat karena dia. Dan tidak akan terjerumus. Qin Feng. Saya berharap kamu mengerti, semua yang kamu lakukan sekarang hanya akan merugikan dirimu sendiri. Saya tahu, cerai itu sangat menghantammu. Tapi dengan cara berlaku seenaknya seperti ini, tidak ada yang bisa membantu kamu. Aku akan membawa Yue Wei, membuat batasan denganmu, agar tidak terlibat. Yue Wei adalah putriku. Tidak ada yang bisa merebutnya. Yue Wei adalah putriku. Tidak ada yang bisa merebutnya. Mati di ambang pintu masih berani berkata, kau ini tahu bahwa keluarga Tang tidak bisa melindungimu lagi, jadi memilih untuk melawan. Apa yang dilakukan oleh semua grup teratas, namun apa yang telah dilakukan, sangat bodoh. Waktunya tidak banyak. MA Hanming sebentar lagi tiba. Kau benar-benar banyak bicara. Kau bicara tanpa berpikir. Berdasarkan dirimu, bagaimana kau bisa memerintah MA? Namun, waktu yang saya berikan kepada Anda sudah habis. Saudara-saudara, saya, keluarga Zhao dari Guangsheng, dengan ini mengundang Anda semua, kelompok-kelompok teratas, untuk bersatu dan menutup akses ini. Orang sombong. Biarkan mereka tidak bisa bangkit kembali. Putra berani sekali. Grup Naga 9 memutuskan untuk menggabungkan dengan keluarga Zhao dan memboikot orang ini. Grup luar biasa saya tentu akan bertindak. Tentu saja tidak akan ketinggalan. Saya dari grup Huangjia Kaishuan Provinsi Guang. Dan saya dari grup Kangming Provinsi Guang. Kamu tidak mengerti tata krama. Membuat banyak orang marah. Sungguh pantas mendapatkan nasib ini. Inilah nasib si kecil yang manis itu. Syukurlah putriku. Ada pandangan ke depan. Cepat-cepat cerai darimu. Kalau tidak, keluarga Tangku akan terpuruk karena kamu. Qin Feng, kau masih belum mengerti. Kau sudah melakukan kebodohan apa? Anak, kamu benar-benar tidak tahu diri ya. Sampai di ambang kematian kamu masih berpura-pura. Hari ini, meskipun Ketua Mai datang, aku tetap tidak akan berhenti mengurusi kamu. Ketua Mai datang. Selamat datang Ketua Mai. Qin Feng, hal ini sudah sampai ke titik ini. Presiden MA sudah tiba. Jika kamu mengaku kesalahanmu secara sukarela, mungkin saja
Kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup. Presiden MA, anak ini sangat angkuh. Di pesta malam itu bahkan merobek kontrak yang Anda tanda tangani sendiri. MA Hanming, ayo datang. Qin Feng, apakah kamu mencari mati? Orang yang mencari mati adalah kamu. MA Hanming, kunjungi Tuan Qin. Kami tiba terlambat. Mohon maafkan kami. Memang sedikit terlambat. Kalau kamu datang lebih awal, masih bisa melihat besar grup mengeksploitasi saya. Gambar yang sombong. Berani sekali. Saya MA Hanming. Hari ini saya berdiri di sini. Saya lihat, siapa berani tidak hormat pada Emer Qin. Pak MA, ini apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu sangat menghormatinya? Sungguh keterlaluan. Dia hanya seorang menantu yang diusir dari keluarga Tang. Apa kelebihan dan kemampuannya, sehingga Anda memperlakukannya seperti ini hanya berdasarkan kamu tidak menghormati Pangeran Qin. Bisa membuat keluarga Zhao Anda terjebak dalam kesusahan abadi. Jika kamu menghormati Pangeran Qin, keluarga Zhao Anda seharusnya bisa naik ke puncak dengan mudah. Tapi sekarang kamu telah memilih jalan yang salah. Mengapa bisa begitu? Itu karena pikiranmu yang salah. Menghancurkan keluarga Zhao. Hari ini keluarga Zhao tidak menghormati Tuan Qin. Harga yang harus dibayar adalah keluarga Zhao akan musnah. Ketua Mai, keluarga Zhao kami sangat setia kepada Anda. Anda tidak bisa mengerjakan ini dengan cara yang kejam. Tolong lepaskan saya kali ini. Pak Presiden MA, tolong lepaskan saya kali ini. Baiklah, Pak Presiden MA, Zhao Hailong. Kau mengandalkan status keluarga Zhao MU, merasa di atas segalanya. Sekarang, malah bersatu dengan berbagai grup besar untuk membungkamku. Kini kau memohon ampun. Untuk apa? Kamu benar-benar berani sekali. Aku bisa saja bergabung dengan konglomerat terkaya, Tianchai Chamber of Commerce. Kenapa bisa jadi seperti ini? Katakan padaku, kenapa bisa jadi seperti ini? Katakan, mengapa bisa jadi seperti ini? Kenapa? Bawa pergi, Putra Qin. Ketua Mai. Tang Sisuan. Saya bilang, segala sesuatu di keluarga Tang sekarang adalah hasil dari saya. Kamu tidak percaya. Aku bilang MA Hanming harus mendengarkanku. Kamu juga tidak percaya. Aku bilang di sini, semua grup besar harus mendengarkanku, juga tidak berani menantangku. Kamu tetap tidak percaya. Sekarang sudah melihat hasilnya. Puaskah? Kamu seharusnya bisa bilang lebih awal. Mengapa baru sekarang bilang? Saya sudah bilang. Apakah kamu percaya? Kamu menyembunyikan ini begitu lama, hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini. Menghina putriku? Apakah kamu masih manusia? Berargumen secara tidak logis. Omong kosong. Apa maksudmu ini? Membiarkan orang memukuli ibuku. Aku tidak butuh kamu. Di sini menghina aku. Meskipun kamu membuat kuda tertarik. Apa hubungannya denganmu? Semua ini adalah usaha saya sendiri. Nona Tang. Kamu memiliki salah paham tentang Guang Sheng. Atau kamu terlalu menganggap diri sendiri sebagai seseorang yang berharga. Seorang yang tidak dikenal. Dalam waktu singkat 5 tahun. Perkembangannya menjadi seperti hari ini. Apakah kamu merasa ini bisa dipercaya? Kalau bukan karena Tuan Qin yang mendukungmu dari belakang, kamu tidak akan berkembang seperti ini. Kamu sudah lama diabaikan oleh semua keluarga besar. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. 5 tahun yang lalu, keluarga Tang dalam badai. Aku takut kamu mengalami kegagalan. Diam-diam membantumu mendukung keluarga Tang hingga mencapai posisi ini. Tidak disangka. Kamu menginjak-injak perasaan demi menjadi pengusaha kaya dengan kejam. Tidak, aku tidak. Apalagi yang kamu bantah. Hari ini sudah membuktikan semuanya. Mulai sekarang, kamu jalani jalanmu sendiri. Aku akan melewati jembatan kayuku. Kita berdua. Tidak ada keterkaitan lagi. Mulai sekarang, kau jalani jalan sinarmu. Aku akan melewati jembatan kayuku. Kita berdua. Tidak ada keterkaitan lagi mengenai kalian. Tadi bukannya mau bersatu, menyuduh saya? Ayo. Lakukan saja. Tidak, Tuan Qin. Semua ini adalah kesalahan kami. Terutama yang itu. Keluarga Tang dan keluarga Zhao sedang berulah. Kita semua hanya dimanfaatkan. Kita di sini. Minta maaf kepada Tuan Qin. Tuan Qin. Kami bersedia menunjukkan itikat baik untuk meminta maaf kepada Anda. Tidak peduli apapun syarat Anda. Kita tidak akan menolak apa yang kalian lakukan tadi. Seperti ingin menelan hidup-hidup saya. Begitu saja. Mengapa sekarang kau bilang kau dimanfaatkan? Bagaimana kalau kalian bunuh diri sendiri? Begini saja. Masih bisa memberi kalian kesempatan hidup. Kami sudah membicarakannya, dan kami berencana membeli 3 blok jalan di sekitar sini. Kami serahkan pada Anda untuk menolak. Anda lihat, saya ingin kalian menutup diri sendiri. Ada pendapat?
Saya tidak ingin mengulang untuk ketiga kalinya. Sekali lagi, kesempatan terakhir untuk memilih. Kami menghormati Anda, itulah sebabnya kami memberi Anda muka. Jika kita bersatu, siapa yang bisa menggerakkan kita? Menurutku tentang urusan ini, kita masing-masing mundur sedikit dan berhenti di sini. Jika sampai ke batas, jangan salahkan kami. Tidak memberi wajah Anda. Omong kosong. Kalian tahu tidak, siapa Tuan Qin? Ketua klub. Kami menghormati Anda untuk memberi Anda muka. Seluruh provinsi Guang. Kami juga telah melakukan ini selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa hanya satu orang yang benar-benar bisa goyahkan? Presiden MA, kau benar-benar mau melawan bocah ini? Seluruh kelompok finansial puncak di provinsi Guang di sini? Kalian benar-benar mencari mati. Ayo, orang, bawa mereka semua ke bawah untukku. Aku menunggu di Guangsheng selama bertahun-tahun. Bukankah hanya dengan kata-katamu saja bisa menghancurkannya? Maka aku akan membuat kalian tahu bagaimana menulis kata mati. Hapus semua kelompok mereka dari provinsi Guang secara menyeluruh. Seluruh provinsi Guang. Siapa yang bisa dengan kekuatan sendiri menghabisi kita semua? Iya, coba saja. Tidak baik, tuan rumah. Perusahaan kita menghadapi pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah bangkrut. Saya adalah nona ketiga Su dari keluarga Su di Kyoto. Su Yowei, apakah sudah cukup? Keluarga terhormat di Kyoto. Nona ketiga Su. Tuan Qin adalah orang yang sudah lama saya kagumi. Lebih lagi adalah menantu keluarga Su di masa depan. Apakah ini cukup? Tidak heran anak ini. Ternyata dia mengandalkan kapal cepat keluarga Su ini. Saya sudah tahu bahwa serigala berbulu domba itu tidak memiliki niat baik. Ternyata, tanpa kita sadari, kita sudah mulai hidup berfoya-foya. Semua salah karena aku buta mata. Tolong beri saya jalannya untuk hidup. Baiklah. Nyonya Su, aku rasa kita perlu bicara sebentar. Di sini terlalu banyak orang asing. Bisa ganti lingkungan? Baik. Ayo pergi. Berhenti tembale tidak boleh 713. Ada urusan apa? Tuan Tang, kamu begitu tegas malam ini. Apakah yang kamu andalkan adalah dia? Apa urusanmu? Benda serigala berbudi luhur ini selalu mengatakan, itu demi kebaikan putriku, telah menemukan pembeli, bersama orang lain demi kebaikan. Kamu laki-laki anjing. Apa identitasmu? Jangan bicara lagi. Saya tidak menyarankan membuat keluarga Tang juga bangkrut. Jangan bicara lagi. Saya tidak menyarankan membuat keluarga Tang juga bangkrut. Saya pikir, kamu bergantung pada kemampuanmu sendiri, membuat semua orang terpukau olehmu. Ternyata tidak. Kamu bergantung pada seorang wanita. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Kamu bahkan membuatku jijik. Kamu sudah selesai? Seorang pria yang bergantung pada wanita hanya akan membuat orang meremehkanmu. Jika kamu hanya ingin mengatakan itu, saya tidak punya waktu untuk mendengarkan. Selamat tinggal. Kamu harus mendengarkan apa yang kamu katakan. Jika kamu tahu tentang Tuan Qin, seorang pria yang bergantung pada wanita, apalagi yang perlu saya ketahui? Tidak bisa dimengerti. Saya adalah nona ketiga dari Kyoto. Identitas dan kekuatan jauh lebih tinggi daripada yang bisa kamu bandingkan. Ale seperti itu. Saya juga harus memandang rendah pria ini. Apa hakmu untuk bicara tentang Tuan Qin? Saat kamu mengetahui kebenaran, kamu akan tahu betapa malangnya dirimu. Lagi pula, jika bukan karena mengandalkan Tuan Qin, bagaimana kamu bisa memiliki harta seperti sekarang? Seorang perempuan licik, sangat tajam dan menyakitkan. Sama sekali bertele-tele. Lupakan saja. Daripada mengeluh di sini, lebih baik kita pulang. Meningkatkan diri. Sekarang saya masih jauh dari posisi keluarga Kyo di Kyoto. Masih sangat jauh. Tapi suatu hari nanti, saya akan melampaui mereka. Dengan kemampuan saya sendiri. Hei, Pak Li. Bukankah kamu sebelumnya bilang, ingin memesan satu batch barang? Pak Li. Pak Wang. Anak perempuan yang baik. Situasinya sangat serius. Sebulan. Masih ada 1 bulan. Jika bulan ini masih belum bisa mengumpulkan uang, rantai keuangan perusahaan kita akan terputus. Begitu serius ya? Kalau begitu, keluarga Tang kita, bukankah selesai sudah? Hei. Kepala Kian. Hei Lilan. Kau berhutang padaku 3 juta itu, seharusnya sudah dibayarkan. Beri aku tambahan 2 hari. Aku beri kamu 1 hari saja. 3 juta kembalikan kepadaku. Atau tidak, aku akan membongkar kamu menjadi bagian-bagian. Kirim ke utara Myanmar. Jangan. Tuan Kian, saya
Anda sudah bertemu putri saya, kan? Dia adalah kecantikan terbesar di kota ini. Dia masih perawan, loh. Saya akan memberikannya kepada Anda. Itu bisa digunakan untuk membayar utang, kan? Tapi kali ini, saya mau 5 juta. Kau benar-benar cukup kejam, ya, hingga menjual putrimu sendiri. Perusahaannya bangkrut. Aku juga tidak hidup enak. Baiklah. Kau bawa Tang Sihuan ke hadapanku. Hutang perjudian 3 juta dibebaskan. Aku akan memberimu 2 juta lagi. Baik. Kau bawa Tang Sihuan ke mulutku. Hutang perjudian 3 juta dibebaskan. Aku akan memberimu 2 juta lagi. Baik, uangnya total. Tunggu kabar baik dariku. Kamu hanya punya aku. Itu belum cukup? Masih harus mengeluarkan 5 juta untuk membeli seorang wanita. Kamu tahu apa? Tang Sihuan ini. Tapi dia adalah wanita tercantik di kota ini. Wife at the peak. Setelah aku mendapatkannya, aku akan membuat kalian berdua menemaniku. Halo Emmer Fang. Dengan cara ini, kontrak sebelumnya, Emmer Fang. Anak perempuan. Belum memikirkan cara yang baik. Kekuatan asosiasi perdagangan Tiancai terlalu besar. Begitu mereka mendengar, saya telah menyinggung asosiasi perdagangan Tiancai. Mereka semua enggan bekerja sama dengan saya. Kalau begitu, coba saja pinjaman. Pinjaman. Saya kenal seseorang yang memberi pinjaman. Qian Dongshan. Itu adalah rentenir. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Kamu ingin membuat si imut itu menertawakanmu. Ini ilegal. Sudah waktunya apa ini? Kau masih memikirkan ini. Selesaikan masalah di depanmu. Baru kita bicara. Ikuti aku. Ayo. Tuan uang masih menunggumu. Baiklah. Bukankah kamu mau membawaku bertemu seseorang? Seseorangnya di mana? Itu di sana. Halo, Tuan Qian, Tuan Tang. Benar-benar seorang wanita cantik ya, terkenal tidak sebanding dengan bertemu langsung. Ayo, ayo, ayo. Tidak perlu sungkan. Dengar apa yang dikatakan Su Xiao. Nona Tang ingin meminjam sedikit uang dariku. Perusahaan baru-baru ini memang mengalami kekurangan dana. Ini meminjam uang. Sebenarnya tidak ada masalah. Hanya saja bunga. Bunga bisa kita bicarakan. Sebenarnya saya masih punya satu hal. Aduh, perut saya agak tidak nyaman. Saya pergi ke toilet sebentar. Tidak tahu uang di sini. Apakah ada permintaan lain? Yaitu mengagumi Nona Tang. Ingin meminta Nona Tang menjadi pacar saya. Maaf. Saya tidak ada rencana untuk mencari pacar baru. Aku cuma ngomong sembarangan. Kita minum sambil ngobrol. Ayo, habiskan. Besar. Minum. Minum sampai habis baru enak ngobrol. Oh iya. Kamu cuma perlu minum 3 gelas. Uang dan biaya. Sama sekali bukan masalah. Berbicara berarti bertindak. Tidak apa-apa kan, Nona Tang, tidak ada masalah. Saya hanya sedikit. Saya. Nona Tang. Akhirnya saya berhasil mendapatkanmu. Jangan. Bangsat. Setelah diberi obat masih semangat seperti ini. Saya tidak percaya. Ada apa dengan Tuan Qin? Kamu berani memukulku. Qin Feng, beraninya kamu. Bahkan berani memukul Tuan Qian.
minta maaf kepada Tuan Qian. Kalau aku tidak datang lagi, anakmu akan dihabiskan oleh orang lain. Kau menuduhku. Kita bagaimana? Ini bukan urusanmu. Hempeha. Pergi sana. Aku sudah melihat semuanya. Kau membiarkan sampah ini menghina putrimu. Kau memang ibu kandung Ting Sushuan. Ting. Qin Feng. Kenapa kau di sini? Ibu kau ingin menjualmu kepada pria ini. Kau harus lebih berhati-hati di masa depan. Kau tidak tahu apa-apa. Anakku. Kebohongan ini, anjing saja tidak percaya. Kami baru saja mabuk. Aku pergi ke toilet. Dia mencari kesempatan untuk masuk. Memanfaatkan kamu yang sedang mabuk. Aku datang dan menemukan itu. Dia bahkan memukul saya. Kau benar-benar tidak berubah ya. Bahkan sampai sekarang masih membalas dendam pada Tang Sisuan. Kau telah merugikan. Putri saya begitu parah. Apalagi yang kau inginkan? Tang Sisuan. Kau percaya mereka atau percaya saya? Kamu ingin membuatku percaya bahwa ibu kandungku akan menyakitiku. Qin Feng. Bagaimana kamu bisa jatuh sejauh ini? Kamu benar-benar membuatku terkesima. Aku tahu bahwa perceraian kami membuatmu sangat terpukul. Tapi kamu tidak bisa menghampiri Tuan Qian. Tuan Qian itu orang seperti apa? Segera berlutut. Minta maaf kepada Tuan Qian. Biarkan saya lihat. Siapa yang membuat Tuan Qin berlutut? Tidak mau hidup lagi. Qin Feng. Kamu berdiri di belakang seorang wanita, dengan angkuh, wanita jahat, berani sekali. Nona Su, aku bukan bagian dari mereka, tadi itu kamu. Apakah saya tidak menghormati Tuan Qin? Nona Su, Tuan Qin. Benar, ini kesalahan saya. Saya tidak mengenali orang besar. Saya bukan, saya tidak. Ada apa? Sekarang saya tahu rasa takut. Asalkan Anda melepaskan saya akan melakukan apapun yang Anda mau. Segera jujurlah. Tentang apa yang baru saja terjadi. Apakah itu yang kamu lakukan? Itu saya yang melakukannya. Saya terpesona dan kehilangan akal. Apa maksudmu? Ibumu berhutang kepadaku, ingin menjualmu kepadaku. Obat-obatan juga diberikannya. Mengatakan agar tidur denganku. Ibu, kenapa kau melakukan ini? Jika tidak karena Pak Qin, kamu baru saja. Qin Feng. Qin Feng, aku salah paham tentangmu. Nona Tang. Tidak perlu banyak bicara. Aku sama sekali tidak peduli. Apakah Qian Dongshan masih ingin hidup? Pikirkanlah. Mulai sekarang. Tentang semua urusan bisnis keluarga Tang. 1 sen. Jangan pinjamkan uang lagi kepada mereka. Ya, ini adalah wanita Xiao. Jangan seperti ini. Nyonya Tang. Saya sungguh mengagumi selera Anda. Tuan Qin, dengan status yang begitu mulia, Anda malah karena keuntungan sekecil itu, mengorbankan. Karena Anda tidak mau. Jangan salahkan aku, Nona. Aku tidak sopan ya, Su Youwei. Jangan bilang lagi. Kita pergi. Jadi, Tuan Qian, kontrak kita berhenti. Nyonya Shu baru saja telah berbicara. Mulai sekarang, kita akan pergi jalan berbeda. Masing-masing jalannya. Jika kamu mencari pinjaman uang, cari orang lain. Bagaimana bisa seperti ini? Anak perempuan. Masalah, tidak seperti yang kamu pikirkan. Jangan bilang begitu. Mereka mau membawa aku ke Myanmar Utara. Jangan bilang begitu. Mereka membawa aku ke Myanmar. Aku pasti mati. Jangan bicara lagi. Kamu tidak mendengar apa yang aku katakan. Jika bukan karena kamu, aku juga tidak akan salah paham dengan Qin Feng. Apa aku mau meminjam uang rentenir? Jika kamu segera cerai, mungkin aku sudah menikahi lelaki kaya. Apakah aku harus meminjam uang dengan bunga tinggi? Aku melahirkanmu dan membesarkannya lebih dari 20 tahun. Apakah aku tidak mengalami kesulitan? Apakah aku harus menderita? Aku melahirkanmu dan membesarkannya lebih dari 20 tahun. Apakah ini mudah bagiku? Apa aku harus menderita? Kalian baru saja bercerai. Dia langsung mendekati wanita kaya. Pria sampah seperti dia belum membuatmu menyesal. Lalu ada Su Youwei. Dia juga sangat murah diri. Jangan bilang begitu. Kalau Misu mendengarnya, keluarga Tang kita akan hancur. Ayo pergi. Aku Tang Sisuan. Tidak akan menyesal bercerai dari Qin Feng. Walaupun tanpa Qin Feng, juga bisa berdiri di puncak dunia. Su Shao, hati-hati ya. Hati-hati, hati-hati. Sayang, Sichuan, kalian di sini ngapain? Aku punya kabar baik. Kami beritahu kalian. Di mana Qin Feng? Dia telah dikirim pulang oleh Sichuan. Kamu dan Qin Feng sudah bercerai.
kerjanya bagus. Oh, si kecil yang manis itu, aku sudah lama tidak bisa menolirnya. Setiap hari selain memindahkan batu bata, hanya makan dan minum untuk mati. Apa dia pantas menjadi menantu saya? Suami, tadi kamu bilang kabar baik. Apa itu? Beberapa hari yang lalu aku pergi ke kasino. Aku bertemu dengan seorang tokoh besar. Siapa? Putra kedua keluarga Shu, Shu Hongbo. Yang kau maksudkan adalah salah satu dari 7 keluarga besar, keluarga Shu di Zongxia. Aku telah menunjukkan fotomu kepada putra muda Shu. Keluarga Shu sangat tertarik. Bilang ingin menikahimu. Ayah, bagaimana bisa sembarangan memberikan fotoku kepada orang luar? Ayah, ini kan demi kebaikanmu. Qin Feng itu lucu sekali. Mana bisa dibandingkan dengan Su Xiao? Siwan, ayahmu tidak salah. Asalkan kita bisa menembus keluarga Su. Krisis keluarga Tang kita bisa terselesaikan dalam sekejap. Meski Qin Feng bisa menembus keluarga Su. Nyonya Su. Kita juga tidak perlu takut. Si kecil Qin Feng itu, kenapa bisa terlibat dengan keluarga Su? Sejak diusir oleh si Xuan, si kecil itu menyimpan dendam. Merasa diayomi oleh Nona Su, menghancurkan bisnis keluarga kami, menyebabkan kekacauan di keluarga Tang. Tidak ada jaminan hidup, mengganggu aku sampai sejauh ini. Tunggu sampai putri menikah dengan keluarga kaya. Lihat saja bagaimana aku menyelesaikannya. Tuan Qin, orangnya ada di dalam. Kakak, saya telah memanggil Tuan Qin. Su Jiasu Tianyuan, salam kepada Yang Mulia, silakan berdiri. Terima kasih, Yang Mulia. Kalian repot-repot datang kemari, pasti ada sesuatu yang ingin kalian. Kepada saya, katakanlah, Tuan yang terhormat, silakan duduk. Saya ingin meminta Tuan untuk turun tangan, menghadapi keluarga Sui dari Zongxia, selamatkan keluarga Su saya dari bahaya. Itu adalah keluarga yang dikenal sebagai tidak buruk. Keluarga Sui sangat ambisius. Mereka selalu ingin menelan wilayah Zongyuan. Semua keluarga terkemuka. Sekarang saat ayah sakit parah, keluarga Sui ingin menyerang keluarga Su kita. Menyerang keluarga Sui tidak sulit. Tapi, mengapa saya harus membantu kalian? Selama Tuan bersedia turun tangan, keluarga Su akan selalu mengikutimu. Tidak cukup, saya Su Yoi, bersedia menjadi pelayanmu. Apa kamu pikir saya kekurangan wanita? Saya tidak berharap Tuan Qin dapat turun tangan sendiri menghadapi keluarga Sui. Saya hanya berharap Tuan Qin bisa menyelamatkan ayah saya. Ayah saya saat ini dalam kondisi kritis. Dan Tuan Qin bukan hanya jenius bisnis, tapi juga ahli kedokteran. Hanya Mr. Qin yang bisa menyelamatkan ayah saya. Kalau begitu, Tuhan, hamba sudah menemukan jejak kasus pembunuhan Anda dulu. Ucapkan. Tidak apa-apa, silakan bicara. Saya menyelidiki senjata tersembunyi di dalam tubuh Anda. Produksi senjata ini, semuanya berasal dari Zongxia. Saya curiga. Orang yang menusuk Anda pada waktu itu, juga berasal dari Zongxia. Apakah ada petunjuk lebih lanjut? Sementara belum ada, saya perlu menyelidiki lebih lanjut, untuk menemukan siapa dalang di balik layar. Sepertinya masalah ini tidak semudah yang kita kira. Saya tahu kamu turun duluan, ya. Jadi kalian persiapkan dulu satu. Saya akan segera datang. Apa? Kakak bodoh, Tuan Qin sudah menyetujui. Terima kasih, Tuhan. Hari ini, Pasifiknya adalah pesta keluarga kami. Kami pasti menyambut dengan baik Tuan Besar. Hanya saja itu. Maka saya akan pergi duluan. Tuan Besar, silakan pergi dengan tenang. Tuan Besar, keluarga Su sudah tiba. Qin Feng. Ini adalah kawasan orang kaya. Kamu datang ke sini untuk apa? Aku datang atau tidak? Itu urusan kalian apa? Ini hanya mengikuti kita. Datang diam-diam untuk ikut. Malam makan malam di keluarga Su. Mereka ingin mengembalikannya. Putri ketiga keluarga Su mengikuti. Kalian terlalu membesarkan diri. Sendiri. Kau pasti telah dilempar oleh Sichuan. Dengan dendam di hati. Ingin balas dendam. Aku bilang, tidak mungkin. Balas dendam. Kamu tidak layak. Beri jalan. Kamu mau apa? Aku hanya ingin mengatakannya. Berdiri di sini. Tunggu sampai kami pergi jauh. Baru kamu bisa pergi. Kalau tidak, kamu akan mengikuti kami. Dan membuat masalah. Benar-benar tidak masuk akal. Ada orang. Ada yang berkelahi. Ada apa ini? Dia yang memukul. Aku hanya mendorongmu sedikit. Kenapa itu bisa dianggap memukul? Kamu masih mau muka? Nak, ikut kami sebentar. Kalau saya tidak, jangan salahkan saudara-saudara yang akan bergerak. Saya lihat siapa yang berani melawan Tuan Qin. Nona Su. Mata anjingmu buta ya. Tuan Qin saja berani bergerak. Apakah masih ingin melakukannya? Ini salah paham, Nona Su. Tuan Qin, apa sebenarnya yang terjadi? Tidak ada yang serius. Hanya saja keluargaku yang dulu. Mereka merasa aku menguntit mereka. Mereka memintaku berdiri di sini sebagai hukuman. Tidak membiarkan saya masuk. Begitukah? Ini adalah urusan keluarga kami. Tidak ada tempat
bagi orang luar untuk campur tangan. Kau berani memukulku? Ayah, tenanglah. Kau mau aku tenang bagaimana? Ini adalah nona ketiga Su Youwei. Kita tidak bisa menghadapinya. Ini adalah nona ketiga Su. Hari ini saya dalam suasana hati yang baik. Saya tidak akan menghitungnya denganmu. Tapi lain kali. Belum tentu begitu loh. Tuan Qin, ayo kita pergi. Berbuatlah dengan baik. Tidak ada yang istimewa. Menunggu putriku menikah ke keluarga Shu. Kau akan merasakannya. Ayah, jangan bicara lagi. Pak Tang, Paman Tang, terima kasih atas jerih payahmu. Ini putriku. Su Xiao. Nona Tang. Halo. Halo Su Xiao. Paman Tang, apa yang terjadi dengan wajahmu? Wajahku? Su Xiao, kau datang tepat waktu. Wajah suamiku dipukul oleh si kecil manis itu. Apa? Siapa yang berani melakukan ini? Siapa berani menyentuh orang dari keluarga saya? Siapa yang berani sekali? Siapa berani menyentuh orang dari keluarga saya? Mantan istri anak perempuan saya. Itu Qin Feng si brengsek itu. Bukankah kalian melaporkan nama saya? Ya, kami laporkan. Tapi ada adik perempuan Anda di sana. Su Youwei di samping. Kita tidak berani mengganggu. Tidak apa-apa. Malam ini, keluarga Su kita akan kedatangan seorang tokoh besar. Saat itu, Su Youwei pasti akan bawa si kecil yang lucu ikut serta. Nanti, saya akan membalasnya untuk Anda. Terima kasih banyak, Xiu Xiao. Tuan Tang terlalu sopan. Itu sudah seharusnya. Ayo. Kak, saya sudah mengundang Tuan Qin. Tuan Qin, akhirnya Anda datang. Cepat lihat ayahku. Tenang saja. Penyakitnya ini sudah berlangsung setahun, bukan? Ya. Selama setahun ini, kami mencari dokter terkenal, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan ayah saya. Kabarnya, Tuan Qin, Anda tidak hanya memiliki kemampuan bisnis yang luar biasa, tapi juga ahli dalam medis dan seni bela diri. Itulah sebabnya kami terpaksa memanggil Anda. Penyakitnya ini cukup khusus. Bahkan jika saya menyembuhkannya, dia hanya bisa hidup 1 bulan lagi. Bahkan jika saya menyembuhkannya, dia hanya bisa hidup 1 bulan lagi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tuan Qin, tolong, selamatkan ayahku. Begitu ayahku pergi, keluarga Su kami tidak akan pernah tenang. Bangun. Apakah aku pernah bilang tidak akan menyelamatkannya? Terima kasih, Tuan Qin. Apa yang perlu kita lakukan? Satu-satunya cara adalah mencari satu obat herbal yang bernama Bai Chao dan itu hanya yang dimiliki oleh Raja Pengobatan Hua Tianxi. Hua Tianxi, bukankah dia sedang berkelana di seluruh dunia? Di mana kita bisa mencarinya? Hei. Aku memberi waktu 1 hari untuk menemukan Raja Pengobatan Hua Tianxi. Bawa dia ke keluarga Su di Zhongxia untuk bertemu saya. Harus cepat. Kakak, ayah sudah diselamatkan. Tuan Qin, hari ini saya mengambil inisiatif, menyiapkan jamuan selamat datang untuk Anda. Tidak tahu apakah Anda ada waktu untuk hadir. Tuan Qin, hari ini ada urusan penting. Tidak perlu terlalu mencolok. Tidak ada salahnya, kalian bisa bilang kepada orang luar bahwa saya adalah seorang dokter ternama yang datang untuk mengobati. Wah. Benar-benar jalan yang sempit bagi musuh. Kamu adalah Qin Feng, Su Xiao. Dia cuma satu, anak manis yang hidup dari wanita. Benar-benar lebih baik melihat langsung. Kalian bicara, tolong jaga adab kalian. Kapan aku? Kau pernah makan nasi lembut di rumah kami. Bagaimana keluarga Tang 5 tahun lalu? Apa kondisinya? Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi kau sendiri tidak tahu? Tang Sisuan, pikirkan baik-baik. Ketika bisnismu gagal, apakah itu karena aku pergi sebentar? Dan ketika kembali, orang lain langsung memperpanjang kontraknya? Qin Feng jika benar-benar hebat, mengapa dalam 5 tahun ini, kau masih saja tidak berbuat apa-apa? Saya tidak berprestasi. Semua karena kamu. Kamu masih saja tidak mau menyadari. Hingga kapan? Saya akui. Percobaan terakhir saya salah mengerti tentangmu. Tapi kamu juga tidak bisa mengatakan prestasiku sebagai hal yang sia-sia. Ini milikmu. Cukup. Anak nakal. Aku paling benci orang-orang seperti kamu. Siapa kamu? Aku Xiao Yu Hongbo. Temannya Nona Tang. Apa aku mengizinkanmu pergi? Bersujud, sembah dan minta maaf kepada Nona Tang. Hari ini, Tuan Su ada di sini. Lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Apa? Masih mau keras kepala? Kamu kira aku tidak berani? Kamu hanya mengandalkan saudara perempuanku yang selalu mendukungmu. Aku katakan padamu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hanya dengan kalian berapa orang yang imut-imut itu. Sepertinya imut-imut ini tidak ingin memberimu muka. Tidak apa-apa. Aku justru ingin lihat, apakah dia yang keras kepala atau tongkatnya yang kuat. Tunggu. Su Hongbo, kau gila.
Tuan Qin adalah tamu keluarga Su kami. Banyak sekali. Tapi tidak pernah ada orang yang begitu tidak berguna. Dan, bagaimana kamu berbicara padaku? Aku adalah kakak kedua kamu. Mulai sekarang, perhatikan cara kamu berbicara. Karena kamu adalah saudara keduaku. Itulah sebabnya aku menghentikanmu. Mungkinkah kamu tergila-gila pada pria ini? Dia hanyalah anak manja yang dilemparkan keluar oleh keluarga Tang. Sampah yang bahkan keluarga Tang pun menolak. Tapi kau justru memegangnya di telapak tanganmu. Kau tidak merasa malu. Aku malah merasa malu. Jadi apakah aku juga bisa mengartikan? Kau juga sedang mengambil sampah yang ditinggalkan orang lain. Sialan. Aku melihat kamu semakin tanpa aturan. Orang yang tanpa aturan adalah kamu. Tuan Qin adalah tamu istimewa yang aku undang untuk mengobati ayah. Jika ayah tahu, pasti tidak akan memaafkanmu. Baik. Sepertinya kau sudah memutuskan untuk membela pria muda itu. Nah, hari ini, dengan posisi sebagai senior, aku akan mendidikmu. Bawa mereka dan tahan semuanya. Siapa berani menghina Tuan Qin? Bawa mereka berdua kepadaku. Siapa berani menghina Tuan Qin? Kau siapa? Ini urusan Susha. Bisakah kau diam? Ini adalah saudara laki-lakiku yang sulung, Su Tianyuan. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang membiarkanmu tidak menghormati Emer Qin? Pria itu mencurigakan. Dia bahkan memancing perhatian adik perempuan kita. Aku hanya ingin mengajari dia belajar. Tidak tahu malu. Tuan Qin adalah tamu istimewa yang saya undang untuk mengobati ayah. Bagaimana bisa menjadi orang yang tidak jelas di mulutmu? Apakah kamu masih punya penghormatan untuk kakak ini? Saya tidak bermaksud begitu. Mereka adalah siapa? Mereka adalah tamu yang kundang. Kakak. Kita sepertinya tidak mengundang keluarga Tang. Yang hadir adalah tokoh-tokoh terkemuka dari Zhongxia. Begitukah? Kalau begitu, biarkan mereka pergi. Paman Tang, kalian pergi dulu. Tuan yang terhormat, mohon maaf atas sambutannya. Mohon pengertiannya. Tidak apa-apa, hanya hal kecil saja. Bibi, Nona Tang, kali ini membuat kalian tertawa. Tunggu sebentar ya, aku akan bawa kalian masuk melalui pintu samping. Ini tidak ada hubungannya dengan Su Xiao. Hari ini semua si imut ini. Kalau bukan karena dia, kita juga tidak akan dikeluarkan. Ibu. Tante tidak salah. Semua salah si imut Qin Feng itu. Entah kenapa, dia memberi kakak dan adik perempuanku ramuan apa yang bisa membodohi mereka. Hingga mereka percaya, seorang yang imut bisa menyembuhkan penyakit ayahku. Apa ini akan dibiarkan begitu saja? Aku tidak terima. Kalian tenang saja. Tunggu sebentar. Bocah lucu itu membantu ayahku sembuh dari penyakitnya. Setelah itu, aku akan memberikan pelajaran padanya. Dengar-dengar hari ini ada orang penting yang akan tampil. Aku juga tidak tahu siapa orang penting itu. Orang yang dapat diperhitungkan oleh keluarga Shu. Pasti tidak biasa. Tapi, saya dengar kepala keluarga Shu sepertinya menderita penyakit mematikan. Bukankah orang besar yang datang berhubungan dengan hal ini? Presiden Shen tiba. Apa? Ternyata Presiden Shen. Siapa orang di belakang Presiden Shen? Ini sepertinya Raja Dr. Hua Tianxi. Ternyata dia. Presiden Shen. Kaisar Huai. Su Xiao. Kaisar Huai sedikit pendiam. Tidak apa-apa, Tuhan Dokter. Kali ini saya minta Anda datang. Sungguh karena terpaksa. Anda cepat lihat ayah saya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Baiklah. Karena Presiden Shen merekomendasikan, saya tentu akan turun tangan. Bagaimana pengobatan agung? Kepala keluarga Su. Energi dan darahnya kekurangan. Saya juga tidak bisa berbuat banyak. Pak Qin dengan jelas mengatakan bahwa hanya dengan pil 100 rumput dari Raja Dokter pasti bisa menyelamatkan ayahku. Pak Qin mana? Aku yang dimaksud. Pil 100 rumput hanya menyembuhkan energi dan prana, tidak memperbaiki darah dan ki. Memberikan obat secara sembarangan, hanya akan merugikan pasien. Itu karena ilmu kedokteranmu dangkal. Berikan aku Beicao dan embrio. Kau itu siapa? Apa hakmu untuk meminta obat dariku? Hua Tianxi, berani sekali kau menghina guru dan membangkang. Lihatlah apa ini. Ini adalah perintah dari sekte obat utara. Benar. Hua Tianxi menghadap kepada pemimpin sekte.
Pemimpin sekte obat utara, bukankah itu Huai Huang? Apakah pemuda ini merupakan keturunan dari Maharaja obat generasi sebelumnya? Tuan Qin, tidak menyangka kamu ternyata pemimpin sekte obat utara, Hua Tianxi. Dulu, aku memberikan buku obat kepada kamu adalah untuk membuat kamu mengatur sekte obat utara. Tidak disangka, setelah bertahun-tahun, kau masih tidak berubah. Pemimpin, tolong hukum saya, berikan saya Bei Chao dan silahkan pergi. Tuan Qin, ini adalah pil Bai Chao dan benar. Pil Bai Chao dan ini mengumpulkan esensi dari 100 jenis tanaman obat, bukan? Bisa menyembuhkan orang yang kekurangan darah dan ki, lalu disertai dengan jarum khususku. Dengan probabilitas tinggi, ini bisa membuat pasien hidup kembali. Artinya, tidak sepenuhnya efektif. Kau benar-benar menganggapku seperti dewa. Tapi saya sangat yakin tentang penyakit ayahmu. Saya punya keyakinan penuh. Tunggu. Hongbo, apa yang ingin kau lakukan? Aku datang untuk mencegahmu melakukan kesalahan. Anak ini sama sekali tidak bisa berobat. Sembarangan. Apakah Tuan Qin bisa menyembuhkan penyakit? Apa aku tidak jelas? Pergi sana. Tidak bisa. Aku tidak bisa menyerahkan nyawa ayahku kepada penipu. Saudara-saudara, kalian mungkin tidak tahu. Anak ini adalah mantan suami Nona Tang di sampingku. Dia hanya menghabiskan waktu seharian tanpa keterampilan. Nona Tang tidak punya cara lain, hanya bisa mengusirnya dari rumah. Orang seperti ini, kemampuan apa yang dapat menyembuhkan ayahku? Orang seperti ini memiliki kemampuan apa dapat menyembuhkan ayahku? Tidak mungkin. Kan, tadi, Yang Mulia Dokter mengatakan, Tuan Qin adalah pemimpin. Apakah itu berarti salah mengenali? Iya. Siapa yang bisa membuktikan? Saya bisa membuktikan. Apa yang dikatakan Su Xiao tidak salah. Saya telah menikah dengannya selama 5 tahun. Dia memang tidak bisa berobat. Tang Sisuan. Tidak menyangka, kau rela merayu kekuasaan. Hanya demi keuntungan sendiri. Aku hanya mengatakan kebenaran. Untuk membantumu, berhenti sebelum terlambat. Jika sesuatu terjadi pada kepala keluarga, kamu tidak akan mampu menanggungnya. Kamu tidak akan mampu menanggungnya. Bagus sekali, demi memikirkan saya. Lalu, ketika ibumu memfitnah saya dulu, kenapa kamu tidak berdiri untuk membuktikan saya? Ibumu terakhir kali tidak hanya ingin menjualmu, dia juga ingin menjual Yue Wei. Pada kesempatan seperti ini Qin Feng, lebih baik diam saja. Semua orang sudah melihatnya, bocah itu tidak memiliki keterampilan medis sama sekali. Jika ayahku ada apa-apa dengannya, aku tidak bisa tinggal diam. Cukup, jangan ribut. Karena hal ini, mengapa kita tidak bertaruh saja? Karena hal ini, mengapa kita tidak bertaruh saja? Taruhan apa? Aku hanya bertaruh 3 kali. Setelah 3 suntikan, jika dia belum bangun, saya akan bersujud, menundukkan kepala dan meminta maaf. Baik. Hanya 3 suntikan. Jika setelah 3 suntikan, ayah saya masih bangun, aku akan sujud dan minta maaf padamu di tempat ini. 1 kata sudah cukup. Baiklah. Masih ada 3 jarum untuk menyembuhkan ayahku. Tidak perlu terburu-buru. Tunggu sebentar lagi. Kamu kira kamu siapa? Seperti Hua Tuo yang masih hidup? Kamu juga tidak. Lihatlah dirimu sendiri. Awalnya ingin memberimu sedikit muka. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Ini saya di mana ya? Ayah. Kamu akhirnya sadar. Dia benar-benar ahli medis. Ayah, dokter ini yang menyelamatkanmu. Namanya Qin Feng. Terima kasih, Tuan Qin. Tidak perlu. Kamu masih lemah. Duduk dan istirahat. Apa? Tadi siapa yang bilang mau sujud 3 kali? Ini sebenarnya bagaimana? Ayah, tadi kakak kedua menghalangi Tuan Qin untuk mengobati Anda. Dia berkata, jika Emer Qin tidak menunjukkan yang baik, maka Emer Qin harus merendahkan dirinya. Sebenarnya berani. Apakah kamu berharap aku mati? Segera rendahkan dirimu. Minta maaf kepada Tuan Qin. Tadi, saya tidak mengenali orang yang hebat. Semoga Tuan tidak mengingat kesalahan saya. Pergi. Cepat pergi. Semua ini karena kalian. Tuan Qin, apa perasaan saya? Dada saya masih agak tidak nyaman. Sebenarnya,
Pak Kepala Keluarga Su, Anda telah teracun. Apa? Sebenarnya, Pak Kepala Keluarga Su, Anda telah teracun. Siapa yang berani sekali memberi racun kepada ayahku? Keluarga Su sangat dijaga ketat. Siapa sebenarnya yang bisa dengan diam-diam memberi racun pada barang ayahku? Bai Chao dan ini dapat mengobati kekurangan darah dan energi, ditambah dengan jarum penyerapan jiwaku. Secara teori, Ketua Su seharusnya tidak ada efek samping. Namun di mataku, dia masih kehilangan ki dan darah. Jadi aku yakin, dia pasti sudah keracunan. Jika aku mengetahui siapa yang meracun ayahku, aku pasti tidak akan memaafkannya. Sekarang, hanya obat ajaib satu-satunya yang dapat membersihkan dan menyegarkan tubuh. Obat apa? Hanyalah jamur abadi. Saya akan segera memanggil seseorang untuk mengirimnya. Ini bukan jamur reishi biasa, tapi yang berusia lebih dari 5.000 tahun. Jamur reishi. Saya butuh jamur reishi yang berusia 5.000 tahun. Dari mana kita bisa menemukannya? Tuan Qin, saya mengganti dengan obat lain. Atau jika tahun produksinya kurang, Lingzi 1000 tahun juga bisa. Tidak bisa. Jika tahun produksinya tidak cukup, tidak hanya tidak dapat membersihkan racun, tapi malah akan menjadi nutrisi yang beracun. Menyakiti diri sendiri. Lingzi 1000 tahun berusia 5.000 tahun. Kita cari di mana? Ya Tuhan, ini membuatku terdesak ke jalan buntu. Jangan terburu-buru. Aku tahu di mana ada. Di mana? Shen Family. Tapi keluarga Shen di Tianshan. Benar, aku akan segera pergi ke sana untuk meminta. Aku pikir, kau ini laki-laki tua sudah. Adalah kalian. Semua sudah besar bermacet-macet. Tak disangka kamu masih hidup. Racun-racun itu ternyata tidak mematikan. Kau orang tua. Apa? Itu racun yang kalian gunakan. Lalu, ada apa dengan itu? Kalian ingin melakukan apa? Kami tidak bermaksud apa-apa. Ketika datang hari ini, hanya ingin membakar beberapa batang dupa untukmu saja. Tidak menyangka. Kau masih hidup, lama sih. Bahkan jika kau sudah meninggal, ayahku juga masih sehat. Pandai berbicara. HM. Barusan ku dengar kalian bicara. Kalian mau pergi ke rumah Shen untuk mengambil jamur abadi ribuan tahun. Lalu bagaimana? Jamur abadi itu. Keluarga kami, keluarga Sui juga tertarik. Saya sudah mengirim orang untuk mengambilnya. Ini sengaja kau lakukan. Lalu bagaimana? Dengan kekuatan keluarga kami, apakah menurutmu keluarga Shen akan membiarkan ratusan tahun jamur roh diberikan kepada kalian? Sekarang kalian punya dua pilihan. Satu, pasrah dan mati. Dua, bergantung pada keluarga Sui kami. Kami keluarga Su tidak mungkin menjadi anjing peliharaan keluarga Sui kalian. Kau orang tua, tidak akan menangis sebelum melihat peti mati, kan? Tunggu sampai kami mendapat jamur spiritual 1000 tahun. Kamu tinggal menunggu mati di sini. Hanya dengan kalian masih ingin mendapatkan jamur abadi 1000 tahun. Anak muda. Siapa kamu? Saya adalah dokter dari keluarga Su. Ini bukan urusanmu untuk berbicara. Sombong. Kamu tahu Tuan Qin, saya hanya seorang dokter kecil. Jika kamu begitu meremehkan saya, bagaimana kalau kita bertaruh? Bagaimana cara bertaruh jika saya bisa mendapatkan jamur Lingzi 1000 tahun? Kalian beri aku 100 miliar. Kau benar-benar minta terlalu banyak, ya. Kalau kau tidak bisa mendapatkannya, terserah padaku. Jika kau tidak mendapatkan barangnya, aku akan memotong kedua tanganmu. Saya hanya takut kamu tidak punya kemampuan ini. Shen Wu. Sekarang juga, bawa jamur spiritual berusia 1000 tahun milikmu ke sini. Saya butuh sekarang juga. Shen Wu. Apakah mungkin? Presiden Asosiasi Tianchai. Benar. Hanyalah kamu. Bahkan berani memberi perintah kepada Shen Wu. Tuan Qin sangat mulia. Apalagi Shen Wu. Bahkan pemimpin dari berbagai keluarga terkemuka. Tidak ada artinya. Aku kira kalian mengundang seseorang yang penting. Ternyata hanya penipu yang berpura-pura. Keluarga Su sepertinya akan hancur. Kamu tidak apa-apa. Benar atau tidak? Kalian akan tahu sebentar lagi. Sudah 1 jam berlalu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Kenapa terburu-buru? Kamu juga belum mendapatkannya. Jamur Lingzi 1000 tahun? Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, saya juga tidak tahu. Jangan-jangan itu dari keluarga Shen. Tidak mau memberi muka kepada kalian, kan? Sudah sampai. Tuan Qin.
Jamur Lingzi 1000 tahun sudah dikirim. Terima kasih atas kerja kerasmu. Jamur Lingzi yang 1000 tahun ini adalah barang yang sangat berharga. Bagaimana keluarga Shen bisa memberikannya kepada orang lain? Saya adalah orang dari keluarga Shen, tapi saya belum pernah mendengar ada yang bernama Shen Ji di keluarga Shen. Tahun itu, untuk mengikuti Lord Zun, saya menyerahkan Shen Clan kepada adik saya, Shen Wei. Sebuah jamur ribuan tahun? Saya tidak peduli sama sekali. Apakah dia bersedia bertaruh dan menerima kekalahan? Bagaimana saya tahu? Apakah jamur ribuan tahun ini asli atau palsu? Sepertinya. Kamu tidak akan berhenti sampai melihat Sungai Huang akan mati. Baunya enak sekali. Tidak heran ini obat suci. Tuanku Su. Buka mulutmu. Aku merasa lumpur di dada saya. Hilang sudah. Selamat untuk Anda. Penyakit Anda sembuh. Terima kasih kepada Mr. Qin. Sekarang. Ada yang ingin Anda katakan? Saya menyerah. Ning Er, kita pergi. Tunggu sebentar. Kepala keluarga Sui benar-benar orang besar mudah lupa ya. Apa? 100 miliar. Kau benar-benar ingin keluarga Sui kami mengambil 100 miliar. Jika hari ini kamu tidak bisa mengeluarkan 100 miliar, jangan harap bisa keluar dari sini. Kamu mencari kematian. Ayah. Jantungku. Apa yang kamu lakukan pada ayahku? Tidak ada apa-apa. Hanya memberi dia sedikit pelajaran. Jika dalam 3 hari, saya masih belum mendapatkan 100 miliar, maka dia akan mati mendadak. Baiklah. 100 miliar. Saya akan secara pribadi mengirimkan orang untuk mengantarkannya langsung. Berteman dengan orang-orang seperti apa telah membuat keluarga Tang kita terhina. Bagaimana bisa menyalahkan aku jika ada yang harus disalahkan? Semuanya karena Qin Feng yang imut itu. Ayah, ibu, jangan bicara lagi. Kamu bilang Qin Feng. Ternyata dia memang punya kemampuan. Anakku. Bagaimana kalau bicara lagi saja? Aku sudah bercerai darinya. Lalu, apa yang perlu dibicarakan? Lalu, menurutmu harus bagaimana? Masalah ini harus kau selesaikan. Kalau tidak, keluarga Tang kita akan hancur di tanganmu. Ayo. Mantan istri Qin Feng, dan sepertinya anak yang tadi melukaimu, disebut Qin Feng. Kau yang tangkap dia. Menggunakan dia untuk memaksa Qin Feng, untuk menyembuhkan jantungku. Keluarga Sui benar-benar akan mengirim 100 miliar? Bukan pasti. Keluarga Sui baru-baru ini sedang berada di puncak kekuasaan. Keluarga Shen kita juga terkena imbasnya. Jika bukan karena saya yang menanganinya sendiri, jamur Ganoderma 1000 tahun ini sepertinya sudah jatuh ke tangan keluarga Sui. Sui Wanhao masih punya seorang putri yang sangat angkuh dan semena-mena. Keluarga Sui mengandalkan dia. Sepertinya tidak akan berhenti begitu saja. Orang itu menguasai dunia. Banyak ahli di dalam klan. Keluarga Su kita mungkin bukan tandingannya. Tidak perlu khawatir. Qin Feng. Foto sudah diterimakan. Siapa kamu? Jika tidak ingin ada yang terjadi pada Tang Siswan, pukul 12 malam ini, ke lokasi proyek barat kota. Berhati-hati, Tuan Qin, saya akan melindungimu. Jangan bergerak. Berhenti. Lepaskan dia, Qin Feng. Menyerah. Atau aku akan membunuhnya. Kamu kejam. Perang itu. Taktik tipu muslihat. Kau tahu apa yang kuingin lakukan. Nanti kau akan mengerti. Bawa pergi. Qin Feng. Kamu datang untuk melihat aku menderita, kan? Sekarang kamu senang, ya? Kamu wanita ini, berbicara tetap saja tidak berperi kemanusiaan. Aku dan Tuan Qin jatuh ke dalam keadaan seperti ini. Semua berkat karenamu. Su Youwei. Tuan Qin. Bukankah yang saya katakan benar? Jika bukan karena menyelamatkannya, bagaimana kita bisa terjebak dalam tipuan keluarga Sue? Benar-benar sebuah pertunjukan anjing menggigit anjing yang bagus nih. Lepaskan mereka. Aku biarkan kamu menentukan hukumannya. Lepaskan mereka.
Sekarang, kamu masih punya hak untuk menegosiasikan kamu akan menyembuhkan atau tidak. Kamu berani bilang tidak, aku akan langsung menggores wajah cantiknya. Tunggu sebentar. Asal kamu bisa menyembuhkan jantungku, aku bisa melepaskannya. Salah satu dari mereka tidak bisa, keduanya harus dilepaskan. Kesabaran saya terbatas. Apakah kamu benar-benar berpikir saya tidak berani membunuh mereka? Kamu berani bilang tidak. Sekarang, saya akan mengambil nyawamu. Berapa lama? Oke, apakah anak itu sedang main-main denganku? Berhenti. Aku sudah selesai. Oke. Tepatkan janjimu. Lepaskan orang itu. Lepaskan dia. Apakah aku pernah bilang untuk melepaskan dia? Kau berani menipuku. Kau mencari mati. Jangan. Yu Wei. Kau masih berani menatapku. Berhenti. Su Tianyuan. Berani sekali kamu masuk ke keluarga Sue kami. Aku sarankan kamu lepaskan Tuan Qin. Tuan Qin akan mengalami masalah. Tuhan saja tidak bisa menyelamatkanmu. Aku akui bocah ini punya uang, tapi tidak akan mengancam keluarga Sue kami. Itu masih jauh dari cukup. Apakah kalian yakin tidak akan melepaskan Tuan Qin yang bernama Su? Keluarga sekalian sudah susah payah untuk bertahan, masih ingin menyelamatkan orang lain. Saya ingin lihat hari ini siapa yang mencari mati. Tadi siapa yang bilang mau cari mati? Aku ingin lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Baru saja. Ketua Shen Wu. Kaisar pengobatan Huai, ini adalah kita. Urusan pribadi keluarga Sue dan keluarga Su. Tolong jangan campur tangan. Urusan kalian dengan keluarga Su. Kami memang tidak berhak ikut campur. Tapi kesalahanmu adalah tidak seharusnya menyerang Tuan Qin. Tuan Qin adalah pendiri Asosiasi Keuangan Tian Chai. Dan juga pemimpin dari sekte obat utara. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Ning Er. Ah. Tuan, hamba datang terlambat untuk menyelamatkan. Silakan hukum saya, Yang Mulia, Sue Wan Hao. Kau seharusnya mati. Saya sarankan, bunuh dia di tempat. Putriku, Sue Chen, adalah seorang dewa yang membasmi iblis besar. Kau berani membunuh kami? Kakakku tidak akan membiarkanmu pergi. Bunuh dia. Tuan Sue Chen, ada sesuatu yang besar yang salah. Sebaiknya kamu benar-benar ada masalah besar. Jika itu hanya masalah sepele. Hati-hati dengan nyawamu. Keluarga Sue telah dibantai. Ayahmu, Sue Wan Hao, dan adikmu, Sue Ming, juga telah mati. Apa yang kau katakan itu benar. Apa yang hamba katakan adalah fakta. Ah. Siapa yang telah melukai keluarga Sueku? Itu adalah keluarga Su. Seorang yang bernama Qin Feng dari keluarga Su telah membunuh Tuan dan Yang Master. Qin Feng. Baik. Kepung keluarga Su. Ya. Ayah, apa Qin Feng? Oh,
Benarkah anak perempuan tidak bisa diandalkan saat dewasa? Sudah ada pemimpin agung, lupa sama keluarga sendiri. Ayah mana mungkin? Siapa? Sui Chen. Kamu datang untuk apa? Saya datang untuk membalas dendam keluarga Sui saya. Keluarga Sui kalian telah menyakiti keluarga Su saya. Mati sudah pantas. Kurangi omong kosong. Beritahu saya. Qin Feng di mana? Sui Chen. Tuan Qin adalah orang yang tidak bisa kamu remehkan. Bisa berani mengganggu Tuan Qin. Berani sekali mengusik Tuan Qin. Beritahu Qin Feng. Saya hanya memberinya 10 menit. Jika saya tidak melihat orangnya, saya akan menghancurkan seluruh keluarga Su. Bakar habis. Nyalakan. Tunggu. Kamu adalah Qin Feng. Benar. Kamu benar-benar berani. Berani membunuh keluargaku. Kalau dibunuh, ya sudah. Kau bisa melakukan apa padaku? Baiklah. Kau adalah yang pertama yang berani berkata seperti ini padaku. Tenang saja. Aku tidak akan membunuhmu terlebih dahulu. Aku akan membiarkanmu melihat orang-orang di sekitarmu satu mati. Kau mau apa? Tentu saja. Membunuh mereka di depanmu. Semuanya. Kau berani. Hahaha. Kamu lihat aku berani atau tidak, Tuan Sui. Maafkan aku, Tuan Sui, maafkan aku. Aku tidak ingin mati. Keluargaku ingin mati ya, bukan urusanku. Mereka, semua ini mereka yang lakukan. Kalau begitu, kau bisa menyalahkan mereka. Hongbo. Bagus. Kau berhasil membuatku marah. Ingin membunuhku ya? Kau tidak punya cara lain di sini, selain kemarahan yang putus asa karena tidak membuat. Apalagi yang bisa kau lakukan? Maka coba saja. Kumpulkan semua keluarga berkuasa, dan segera datanglah ke rumah keluarga Su untuk bertemu denganku. Anak nakal. Masih pura-pura di sini. Baik. Saya tunggu kamu beberapa menit. Saya ingin lihat. Siapa yang bisa kamu panggil? Orangnya sudah datang. Lepaskan orang itu. Hongbo. Ah. Ayah, Hongbo. Kamu sebenarnya siapa? Bagaimana kamu bisa memanggil begitu banyak keluarga terkemuka? Pikirkan sejenak. Nama belakangku apa? Pikirkan sejenak. Pikirkanlah. Nama keluarga saya apa? Qin. Kamu adalah garis keturunan naga tersembunyi. Keturunan keluarga Qin. Sepertinya kamu masih punya sedikit akal. Begitu cepat menebak. Apa itu garis keturunan naga tersembunyi? Keturunan Qin, naga tersembunyi, adalah seorang kaisar sepanjang masa. Keturunan Qin Shi Huang. Keturunan Qin Shi Huang masih hidup. Tidak hanya masih hidup, tetapi selama 1000 tahun. Selalu mengendalikan urusan dunia. Jika kamu bisa berada di samping Tuan Agung, akan semakin membuatku terpesona oleh akar rumit keluarga Qin. Menghadap Tuan Agung. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin adalah pewaris dari garis keturunan naga yang tersembunyi. Kamu membiarkan anak-anakmu menyakiti orang lain. Sekarang kembali menyerang saya. Apakah kamu tahu dosa apa yang telah kamu perbuat? Saya Sui Chen tidak tahu tentang dosa apa yang telah saya perbuat. Apa yang telah saya lakukan? Meskipun kamu adalah tuan tertinggi, maka bagaimana? Selama kekuasaan saya cukup besar. Saya. Ini adalah tuan. Sombong. Tidak tahu hidup dan mati. Kami sekarang, begitu banyak orang di sini. Kamu seorang diri, masih bisa melawan dunia, bukan? Mungkin aku masih bisa berbuat baik. Tinggalkan kau dengan satu tubuh utuh. Kalian juga layak. Matilah kau. Anak buah terlambat datang menyelamat. Mohon hukuman dari yang mulia. Tidak apa-apa.
Kalian datang tidak terlalu terlambat. 5 tahun yang lalu, ada orang yang mencoba membunuh saya. Apakah ada kabar? Beberapa tahun yang lalu, anak buah saya pernah menangkap beberapa ahli yang menyerang Yang Mulia. Namun mereka semua bunuh diri dengan racun, sehingga anak buah saya tidak mendapatkan petunjuk sama sekali. Tuan yang terhormat pernah diserang. 5 tahun yang lalu, aku baru saja menjadi pemilik belakang layar perhimpunan Tian Chai. Sudah ada yang mengincar saya. Selama 5 tahun ini, aku berperilaku rendah hati, adalah untuk menyelidiki pelaku sebenarnya di balik layar. Anak buah telah melakukan penyelidikan terbaru, dan sudah mendapatkan petunjuk. Ceritakan. Anak buah mencurigai pelaku ada di antara para ahli racun. Bagaimana? Mulai meragukan saya. Lalu bagaimana? Hahaha. Bungkamlah, bersujudlah kepada penguasa agung ini untuk minta maaf. Seorang anak lelaki Qin biasa saja, membuat kalian semua ketakutan seperti ini. Kekuatan naga tersembunyi. Kau tidak bisa membayangkan. Untuk mengikuti Tuhan besar adalah suatu kehormatan bagi kami. Kehormatan. Menurutku hanya takut mati saja. Bunuh dia. Ingin membunuh saya. Sungguh konyol. Saya mengakui keluarga Qin sangat kuat. Tapi selama pukulan saya cukup keras, keluarga Sui kita bisa menjadi jalur naga tersembunyi. Berani menghina keluarga Qin. Kau mencari mati. Itu kamu. Tahun itu kau serang saya. Sui Chen, berani sekali kau. Berani membunuh pemimpin agung. Kau sudah menebaknya. Lalu bagaimana? Dengan kekuasaanmu, kau melakukan ini. Tidak takut memberi seorang di keluarga Sui membawa bencana. Apakah itu kamu atau keluarga Sui? Kamu semua harus menyambut kemarahan Zhongzhu. Keluarga Qin memang kuat. Tapi meskipun keluarga Qin kuat, hanya ada satu Qin Feng yang masih oke. Selama Qin Feng mati, tidak perlu khawatir. Tujuanmu hanya untuk membuat keluarga Sui menelan keluarga Qin. Benar. Kelompok kami keluarga Sui juga adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di Nine Provinces. Dan klan Qin kalian hanyalah beberapa ratus orang. Apa hak kalian untuk menguasai jalannya dunia? Kalian terlalu sombong. Kalian pikir sekarang klan kita bergabung? Kami, keluarga Sui punya kesempatan mengirimkan satu kalimat untukmu. Bodoh. Mulut manis. 5 tahun yang lalu, beruntung kamu bisa melarikan diri. Kali ini, jangan berpikir untuk melarikan diri. Aku tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Takut kalau kamu tidak bisa kabur hari ini. Matilah. Lindungi pemimpin agung. Ah. Kelompok ayam kampung itu. Tidak ada yang menjadi lawan. Sekarang, saya lihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Kekuatan Tuan Agung memang tidak dapat diragukan. 5 tahun yang lalu kamu sama sekali bukan lawan saya. Kamu juga tahu setelah 5 tahun. 5 tahun ini, saya bukan hanya sekadar mengangkat batu. Kamu tidak mungkin dalam 5 tahun melampaui saya. Coba saja. Lihat hasilnya di bawah tangan. Ini kembali untukmu. Tolong saya. Itu adalah balasan yang pantas untukmu. Tolong aku. Aku akan orang yang menggerakkan di belakang layar. Tolong aku. Aku akan orang yang menggerakkan di belakang layar. Siapa yang berani menggerakkan? Kau membunuh Tuan. Siapa yang bilang? Beracun. Ini racun 1000. Satu tetes bisa membunuh. Racun tingkat dewa. Racun seperti ini, hanya keluarga Qin yang memiliki ini. Bukankah ada orang dalam? Masalah ini tidak sesederhana itu. Mulai sekarang, tidak ada lagi keluarga Sui di Zhongxia. Dari harta mereka, kalian bebas membaginya. Terima kasih atas karunia Tuan. Baiklah, semua bisa bubar sekarang. Tuan, saat ini situasinya berubah dengan cepat. Apa rencana Anda selanjutnya? Sekarang keluarga Qin menghadapi masalah internal dan eksternal. Kondisinya tidak stabil. Saya harus kembali mewarisi posisi kepala keluarga Qin. Kalau begitu aku akan menemanimu.
Masalah kali ini tidak sederhana. Tunggu aku di rumah. San-er. Ada apa? Siapa yang membuatmu begitu marah? Qin Feng. Qin Feng, dia kembali lagi. Apa? Dia masih hidup. Apa maksud Anda dengan itu? Apakah kamu tahu? Kenapa dia bisa menghilang selama 5 tahun? Dia kan karena tidak dapat menyelesaikan ujian keluarga. Merasa malu. Apakah kamu pergi bersembunyi selama 5 tahun? Omong kosong. Qin Feng sudah mulai menyembunyikan kemampuannya sejak kecil. Dengan kemampuanmu, ingin bersaing dengannya, merebut posisi pewaris muda, tidak ada peluang untuk menang. Mengapa dia masih harus menyembunyikan diri selama 5 tahun? Karena 5 tahun yang lalu, saya mengirim orang untuk membunuhnya. Apa? Kamu mengirim orang membunuh anggota keluarga sendiri. Kalau ini diketahui orang lain, kita berdua akan selesai. Aku melakukan ini, bukan karena untukmu. Lalu sekarang kita bagaimana? Sekarang seluruh keluarga Qin menghormati aku. Apakah Qin Feng bisa mewarisi posisi pemimpin muda keluarga Qin? Masih belum pasti. Aku khawatir. Kalau dia, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Sekarang kamu pergi, mengumpulkan semua kekuatan besar. Hari ini, saya akan membuat semua orang menyokongmu menjadi kepala keluarga Qin. Ketika saya telah mencapai kekuatan surgawi, Qin Feng pasti mati. Tentu saja. Terima kasih ayah. Baik. Kau segera pergi urus saja. Apa urusannya, Tuan? Baru saja menerima pemberitahuan. Keluarga Qin sedang mengadakan upacara pewarisan. Ini untukku. Bukan. Yang ini disiapkan untuk Qin San. Apa? Tuanku, jangan marah. Baiklah Qin Jianghe. Pada waktu itu, ayahku menanya untuk sementara mewarisi keluarga. Ternyata tidak terduga. Dia justru menanyakan penyalahgunaan hukum. Mengusulkan anaknya sendiri sebagai pewaris. Selama Anda hadir, saya yakin keluarga Qin pasti akan bersamamu dalam satu garis. Belum tentu. Sekarang keluarga Qin. Takutnya adalah dia, Qin Jianghe, yang menguasai segalanya. Mengumpulkan semua keluarga besar. Minta mereka segera datang ke rumah Qin untuk bertemu saya. Iya? Terima kasih atas kasih sayang dari para senior. Selama saya menjadi kepala keluarga, saya pasti tidak akan menyia-nyiakan kalian. Ayah. Silakan duduk, semuanya. Hari ini adalah hari penting. 9 tahun kepergian kakak saya. Meskipun saya sementara menjabat sebagai kepala keluarga, namun ada pepatah yang mengatakan, negara tidak bisa sehari tanpa raja. Keluarga tidak bisa sehari tanpa pemimpin. Oleh karena itu, saya berencana memilih seorang yang luar biasa dari generasi muda untuk mewarisi posisi kepala keluarga Qin. Saya akan memilih dari generasi muda, diciptakan untuk keluarga Qin. Prestasi yang luar biasa, yang dirangkum. Dua putra keluarga Qin San melihat pemungutan suara dalam waktu 5 tahun, menciptakan untuk keluarga Qin 15 triliun keuntungan. 1 triliun nih, ini setara dengan pendapatan satu negara dalam setahun. Tidak perlu dilihat kepemimpinan keluarga Qin. Tidak ada yang lain selain putra Qin San. Saya memilih putra Qin San. Saya juga. Saya juga mendukung. Ya, kami juga mendukung. Ya. Sepertinya kalian semua tentang pertempuran, mewarisi posisi kepala keluarga. Tidak ada pendapat lain. Putra Tuan Qin akan mewarisi kedudukan pemimpin keluarga. Itu adalah takdir surga. Jika demikian, maka keluarkanlah stempel Raja Qin. Wah. Stempel ini diserahkan kepadamu. Tunggu. Keponakan Qin. Kau datang terlambat. Ini benar-benar menarik. Sebagai keturunan langsung keluarga Qin, memilih penerus. Ternyata bahkan aku tidak diberitahu sama sekali. Kamu bilang itu? Itu sudah memfitnah pamanku. Kamu tidak memberi kabar selama 5 tahun. Pamanmu hanya ingin memberitahu kamu. Tapi kamu tidak bisa memberitahunya. Memberitahumu lagi apa? Kamu tidak muncul selama 5 tahun. Berdasarkan apa aku harus memperebutkan posisi kepala keluarga. Posisi kepala keluarga ini pasti milikku. Dia benar-benar berani. Kamu.
Kamu sama sekali tidak tahu aturan. Orang yang tidak tahu aturan itu adalah kamu, kan? Sombong. Apa kualifikasimu untuk mengambil alih posisi kepala keluarga dan menurunkannya kepada putramu? Ini sesuai dengan aturan keluarga yang sedang kita lakukan. Kamu masih ingat peraturan keluarga? Selama 5 tahun terakhir, aku telah mendirikan Genius Chamber, mengumpulkan 7 keluarga besar, menjadi global, daftar Forbes, orang pertama. Apakah saya tidak layak mewarisi posisi kepala keluarga Qin? Omong kosong. Presiden Asosiasi Bisnis Genius. Ini adalah Shen Wu, Tuan Shen. Semua orang tahu. Qin Feng. Apakah kamu masih ada yang ingin dikatakan? Meskipun dia adalah anak dari keluarga besar, dia tetap harus menerima hukuman dari peraturan keluarga. Saya lihat siapa yang berani mengganggu yang mulia. Keluarga Su. Ternyata kamu berpihak pada Qin Feng. Tapi kamu harus berpikir matang-matang. Ini adalah rumah keluarga Qin. Saya tidak peduli. Saya hanya mengakui Tuan Qin. Hari ini, saya akan menunjukkan padamu siapa yang sebenarnya. Kepala keluarga Qin telah bertemu dengan penguasa suci. Paman kedua. Sekarang, ada apa lagi yang bisa kau katakan? Apa artinya ini? Kamu telah melewatkan waktu uji coba. Itu tidak cukup. Apakah saya bisa berpikir seperti ini? Kamu sengaja berpihak pada anakmu. Apa yang saya katakan adalah yang benar. Jika kamu tidak suka, silakan tinggalkan keluarga Qin. Bagus sekali. Apa yang kamu katakan? Itu apa? Kau jangan lupa. Posisi ini adalah yang diberikan ayahmu kepadamu. Seharusnya itu milikku. Ayahmu hanya mengembalikannya saja. Pergilah. Biarkan aku mewarisi posisi kepala keluarga Qin. Apa yang terjadi hari ini? Aku bisa abaikan. Bermimpi. Jangan buang waktu dengannya. Sepertinya kamu benar-benar keras kepala. Baiklah. Yang mulia, ayah. Beraninya Qin Jianghe, kamu berani menyerang anggota keluarga utama. Harus disalahkan. Ya pantas dia tidak tahu hidup. Harus bersaing dengan putraku, memperebutkan posisi kepala keluarga. Kalian benar-benar ingin melawan saya. Pengawal dekat yang ditinggalkan ayahmu. Sudah saya ganti bersih-bersih. Sekarang adalah orang-orang saya. Baik. Kalau begitu, saya juga tidak perlu menahan diri. Baik. Kalau begitu, saya juga tidak perlu menahan diri. Hari ini bukan hanya kamu yang harus mati, mereka juga harus mati. Saya ingin kamu mati. Ayah. Sungai Qinjiang. Kamu bersekongkol dengan orang luar untuk membunuh anggota keluarga. Hanya untuk ini, kamu seharusnya dihukum mati. Sekarang segera menyerah. Hanya untuk ini, kamu seharusnya dihukum mati. Qin Feng. Kamu bisa bertahan di tanganku. Nanti saja kita bicarakan. Kau hampir membunuh dia. Hanya dengan membunuh dia, posisi kepala keluarga Qin akan menjadi milik kita. Anak laki-laki, sekarang tenang saja. Qin Feng, kau ternyata telah membunuh anakku. Tolol. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Coba saja. Kau juga seorang ahli tingkat Tianren. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku bukan ahli tingkat Tianren. Sama-sama ahli Tianren bagaimana? Kau tidak mungkin menjadi lawanku. Mundur cepat. Xuan Feng di seluruh dunia. Mengguncang 8 arah. Itu apa? Itu adalah kekuatan langit, roh uniknya. Jika satu pihak kalah, akan memusnahkan jiwa dan tubuh, tak akan terlahir kembali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita tunggu dan lihat.
Ternyata, inilah tinggi seni bela diri. Anakku, aku datang untuk menemanmu. Yang mulia, menang. Iya, Yang mulia. Aduh. Yang mulia. Ayo pergi. Mati Qin Feng. Chou Qin Feng. Sudah lama tidak datang mencariku. Bagaimana aku harus mengatakannya padanya? Kamu jangan ikut campur denganku. Aku sudah bilang tidak. Mengapa tidak mau bertemu denganku? Nantinya, perkembangan asosiasi bisnis ini masih memerlukan bantuan kalian. Lebih banyak lagi. Semua bersulang. Selamat kepada Ketua Su. Baik. Siapa menteri yang lainnya? Ambil. Itu adalah mantan istrinya, putrinya. Mengapa mereka melihat kami berdua dengan tatapan yang begitu aneh? Menghadap Yang Mulia. Silakan berdiri, semua. Dia adalah ketua kamar dagang. Astaga. Apa yang saya lewatkan?